Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Atifah Suyuti dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interferensi dan integrasi sebagai tugas dari mata kuliah Ilmu Lugha Ijtimaiyah. Sebelum kita melangkah terlebih jauh, kita harus mengetahui definisi dari interferensi itu sendiri. Nah, interferensi adalah pengaruh dalam bahasa satu ke bahasa dua atau sebaliknya dalam pemakaiannya di masyarakat. Menurut ahli, yaitu Weinreich pada tahun 1953, mengemukakan bahwa interferensi adalah perubahan sistem suatu bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Nah, selanjutnya kita beralih kepada macam-macam interferensi. Yang pertama yaitu interferensi fonologi. Interferensi fonologi adalah interferensi yang terjadi akibat bunyi bahasa. Interferensi fonologis ini terjadi saat penutur melafalkan atau menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Adapun contoh dari interferensi fonologi ini sebagai berikut. Jika nanti aku yang harus pergi. Yang termasuk interferensi pada video tersebut yaitu kata arus, yang merupakan interferensi pengurangan huruf, di mana yang seharusnya kata harus, tapi dalam video tersebut menggunakan arus. Kemudian selanjutnya contoh kedua. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Nah, pada video tersebut termasuk juga interferensi pengurangan huruf, yang harusnya kata tak menjadi tak. Kemudian contoh selanjutnya pada video berikut. Di hati ini hanya ada kamu. Nah, pada video tersebut juga menggunakan interferensi pengurangan huruf, yang sebenarnya kata hati tapi menggunakan ati, yaitu pengurangan huruf pertama pada kata. Selanjutnya, yang kedua yaitu interferensi morfologi. Interferensi morfologi adalah interferensi yang terjadi akibat pembentukan kata bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa lain. Nah, interferensi morfologi ini terjadi akibat kontak bahasa dalam diri penutur. Adapun contoh interferensi morfologi sebagai berikut. Kalian pernah tahu ada kasus nggak sih, ada artis yang marah ketika nama anaknya dijiplak? Nah, pada video tersebut terdapat interferensi morfologi yaitu kata dijiplak. Seharusnya penutur menggunakan kata mengikuti, tidak menggunakan kata jiplak. Selanjutnya, contoh kedua sebagai berikut. Dan emang sering saya tuh dikatain omo kucrut, itu udah sering. Nama aslinya omo kucrut. Nah, interferensi morfologi yang terdapat pada video tersebut adalah dikatain. Seharusnya penutur menggunakan kata diejek. Adapun contoh lain sebagai berikut. Ya kan? Ini sama, ditangkap polisi juga, narkoba. Nah, pada video tersebut interferensi morfologi terdapat pada kata ya kan. Seharusnya penutur menggunakan kata iya kan. Selanjutnya, interferensi yang ketiga yaitu interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis ini terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa yang dimaksud dapat berupa kata, frasa, ataupun klausa. Adapun contohnya sebagai berikut. Capek, kita punya anak, harus nyari nama dulu. Pada video tersebut, interferensi sintaksisnya yaitu nyari. Harusnya penutur itu menggunakan kata mencari. Adapun contoh yang lain sebagai berikut. Orang tua sekarang tuh kalau ngasih nama anak tuh kayaknya terbagi dua. Nah, interferensi sintaksis yang terdapat pada video tersebut yaitu
kata ngasih. Seharusnya penutur di sini menggunakan kata memberikan. Adapun contoh yang lain sebagai berikut. Ngomong gini, Bang, kenapa naik ojol, Bang? Nah, pada video tersebut interferensi sintaksis yaitu naik, kata naik. Seharusnya penutur menggunakan kata mengendarai yang lebih cocok untuk menyambungkan kalimat tersebut. Nah, pokok pembahasan kita yang kedua yaitu integrasi. Sebelum melangkah terlebih jauh tentang integrasi, kita harus mengetahui definisi dari integrasi itu. Nah, integrasi adalah suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Sama dengan pengertian interferensi menurut Bhatia tahun 2013 dalam bukunya halaman 328. Kemudian ahli lain mendefinisikan bahwa integrasi adalah sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa, seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan, menurut Majkei dalam Mu'in tahun 2019 halaman 161. Nah, dari beberapa penjelasan para ahli dapat dikatakan bahwa integrasi merupakan hasil dari sebuah interferensi. Dengan kata lain, interferensi merupakan sebuah proses peminjaman unsur bahasa yang nantinya akan menghasilkan sebuah integrasi bahasa. Berikut adalah contoh-contoh integrasi dari bahasa lain ke bahasa Indonesia. Yang pertama itu contoh integrasi dalam bahasa daerah. Contoh yang pertama yaitu kata nyeri. Kata nyeri ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya rasa sakit pada badan. Nah, kemudian kata ini menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama yaitu terhadap rasa sakit. Kemudian yang kedua yaitu mending. Kata mending ini berasal dari bahasa Sunda yang kemudian diadaptasi dan menjadi bahasa serapan pada bahasa Indonesia secara umum. Kata ini bermakna lumayan atau lebih baik. Kata ini sama pada bahasa Sunda dan bahasa Indonesia sendiri. Nah, yang kedua yaitu integrasi dalam bahasa Arab. Adapun contoh integrasi dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Nah, pada video tersebut, kata sholat. Kata sholat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata sholla yusolli sholatan, yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab yaitu doa. Adapun contoh yang kedua yaitu sebagai berikut. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Nah, adapun integrasi pada contoh video tersebut yaitu kata mustahil. Kata mustahil merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata istahala yastahilu istihalan mustahilun yang berarti tidak mungkin. Adapun makna dalam bahasa Indonesianya sama dalam bahasa Arab yaitu tidak mungkin. Nah, kemudian integrasi yang ketiga yaitu integrasi dalam bahasa Inggris. Adapun contoh integrasi dalam bahasa Inggris yaitu sebagai berikut. Sedang punya problem apa? Kata problem pada video tersebut merupakan integrasi dalam bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama yaitu persoalan atau masalah. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebagai berikut. Ada orang tua yang memberikan nama anak berdasarkan elemen alam. Nah, pada video tersebut terdapat integrasi dalam bahasa Inggris yaitu kata elemen. Elemen merupakan berasal dari bahasa Inggris, tetapi diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama, yaitu zat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang interferensi dan integrasi. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari video ini dan bisa memahami sedikit demi sedikit tentang materi ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.